Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa belajar dari rumah. Allahu Akbar. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat ya. Dan Ananda masih semangat belajarnya, walaupun belajarnya masih dari rumah. Untuk pembelajaran tematik sesi pertama hari ini, kita masih membahas buku tema 2, akan tetapi kita sekarang akan mempelajari subtema 3 untuk pembelajaran 1. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 105 sampai 111. Materi pertama yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang wawancara. Apakah Ananda tahu dan pernah melakukan wawancara? Di sini ditampilkan contoh gambar, yaitu ketika ada anak sekolah yang sedang melakukan wawancara. Nah, jadi untuk wawancara itu sendiri artinya adalah kegiatan tanya jawab dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Jadi, kita melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan. Apakah Anda tahu apa tadi yang dimaksud dengan narasumber? Jadi, narasumber artinya adalah orang yang diwawancarai. Jadi, narasumber ini adalah orang yang kita wawancarai. Itulah yang dimaksud dengan narasumber. Sedangkan ada juga yang disebut dengan pewawancara. Pewawancara ini artinya orang yang mewawancarai. Nah, jika Ananda melihat pada gambar, yang menjadi narasumber adalah seorang bapak, sedangkan pewawancaranya adalah anak sekolah. Itulah Ananda materi mengenai wawancara. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang bagaimana langkah-langkah untuk melakukan wawancara. Jadi, yang pertama yaitu ada menentukan topik. Sebelum kita melakukan wawancara, kita harus menentukan topik wawancara terlebih dahulu. Misalnya, topik wawancara yang akan kita lakukan tentang merawat tanaman, ataupun bagaimana cara menjaga kesehatan, atau tentang pendidikan. Itulah menentukan topik wawancara. Selanjutnya yaitu menentukan narasumber. Sebelum kita melakukan wawancara, pastinya kita harus menentukan narasumber terlebih dahulu, yaitu orang yang akan kita wawancarai. Yang ketiga yaitu membuat daftar pertanyaan. Pastinya sebelum wawancara, kita harus membuat daftar pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada narasumber atau orang yang akan kita wawancarai terlebih dahulu. Dan yang terakhir, barulah kita melakukan wawancara dengan narasumber. Itulah Ananda semua bagaimana langkah-langkah untuk melakukan wawancara. Yang pertama, menentukan topik wawancara. Yang kedua, menentukan narasumber. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan. Dan yang terakhir, melakukan wawancara dengan narasumber. Nah, di sini Ananda bisa melihat pada buku halaman 105 sampai 106 adalah contoh melakukan wawancara. Di sini ada wawancara yang dilakukan Melanie bertanya kepada Togar tentang cara merawat tanaman bunga mawar. Karena Melanie ingin menanam bunga mawar di kebun rumahnya. Jadi, dari wawancara ini kita dapat mengetahui bahwa yang berperan sebagai narasumber adalah Togar. Sedangkan yang bertugas sebagai pewawancara adalah Melanie. Ananda bisa membaca sendiri ya wawancara antara Melanie dan Togar. Dan ini adalah lanjutan dari wawancara Melanie kepada Togar, yaitu bagaimana cara merawat tanaman. Selanjutnya, kita akan mempelajari materi tentang menjumlahkan dengan garis bilangan.
Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 109. Coba sekarang Ananda buka ya halaman 109. Kita akan pelajari materinya bersama-sama. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk membuat garis bilangan. Karena pada materi ini kita akan menjumlahkan bilangan dengan membuat garis bilangan. Oleh karena itu, kita harus membuat garis bilangannya terlebih dahulu. Dan untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu kita buat garis lurus terlebih dahulu. Ini adalah contoh garis lurusnya. Jadi, Ananda pertama buat garis lurus ini dulu ya. Yang kedua, barulah bagilah garis dengan lebar bagian yang sama. Ini adalah contoh. Tadi kita sudah membuat garis lurus. Kemudian kita bagi garisnya dengan lebar bagian yang sama besar. Langkah ketiga yaitu tempatkan bilangan secara urut pada garis bilangan. Setelah kita membagi garis lurus tadi dengan sama besar, barulah kita tuliskan bilangannya. Yaitu caranya kita tuliskan bagian dari angka terkecilnya terlebih dahulu, yaitu dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan yang terakhir, yaitu tadi, bagaimana cara penulisan angka, yaitu dimulai dari kiri ke kanan. Jadi, untuk penulisan angkanya kita mulai dari kiri ya, yaitu dari angka yang paling kecil, yaitu angka 0, sampai angka yang paling besar, ada di sebelah kanan. Jadi, itulah Ananda bagaimana cara untuk membuat garis bilangan. Kali ini Miss akan menjelaskan tentang menjumlahkan menggunakan garis bilangan. Jadi di sini sudah diberikan contoh yaitu ada 3 ditambah 2. Sekarang kita akan menjumlahkan bilangan 3 ditambah 2 ini menggunakan garis bilangan. Caranya pertama kita lihat angka 3-nya ini dulu. Sekarang kita bikin garis bilangannya. Pertama dimulai dari angka 0. Lalu sama-sama kita hitung ya dengan loncat 3 akan berhenti di angka berapa? 1, 2, 3. Nah, jadi angka 3 ini akan berhenti di angka 3. Sekarang kita buatkan garis bilangannya. Seperti ini. Sekarang kita tuliskan angka 3-nya. Lalu setelah itu kita tambahkan dengan angka 2. Tadi terakhir telah berhenti di angka 3. Sekarang kita hitung ditambahkan 2 akan berhenti di mana? Sekarang kita hitung sama-sama ya. 1, 2. Nah, ternyata berhenti di angka 5. Sekarang kita buatkan garis bilangannya dari angka 3 ke angka 5. Dan di sini kita tulis angka 2. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa dengan menggunakan garis bilangan, 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Sekarang bisa kita tuliskan hasilnya di sini. Gimana Anda semua bisa memahaminya? Sekarang Miss berikan contoh soal keduanya. Di sini ada angka 2 ditambah 4. Sama seperti sebelumnya, kita buatkan garis bilangannya terlebih dahulu dari angka 2. Kita mulai dari bilangan angka 0 ini. Kita loncatkan 2. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2. Ternyata berhenti di angka 2 ini. Sekarang kita buatkan garis bilangannya. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan dengan angka 4. Tadi terakhir garis bilangannya berhenti di angka 2. Sekarang kita tambahkan 4. Kita hitung sama-sama ya, akan berhenti di angka berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata setelah ditambahkan 4 berhenti di angka 6. Sekarang kita buatkan garis bilangannya lagi sampai di angka 6. Nah, dari garis bilangan ini kita dapat mengetahui bahwa 2 ditambah 4 hasilnya adalah 6. Sekarang bisa kita tuliskan jawabannya di sini.
Itulah bagaimana cara menjumlahkan menggunakan garis bilangan. Tugas yaitu Ananda bisa melihat bukunya pada halaman 110 ya. Pada halaman 110 sini terdapat soal, yaitu Ananda mengerjakan penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan seperti tadi yang Miss berikan materinya atau kalian pelajari. Itulah tugas Ananda untuk hari ini. Selanjutnya, kita akan mempelajari materi tentang menggambar motif tumbuhan. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 111. Menggambar dekoratif adalah menggambar dengan tujuan menghias barang dan memperindah barang. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas materi tentang menggambar dekoratif ya. Nah, untuk gambar dekoratif ini kebanyakan berupa motif hias atau ragam hias. Contohnya, banyak terdapat ada di candi, kain batik, keramik, dan lainnya. Jadi, untuk gambar dekoratif ini banyak terdapat di candi, kain batik, keramik, dan sebagainya. Itulah materi tentang menggambar dekoratif. Pada halaman 111, kita lanjutkan. Di situ Ananda bisa melihat gambar contoh berbagai motif hias. Jadi motif hias yang ada di atas ini kebanyakan berupa tiruan bentuk-bentuk di alam sekitar yang lebih sederhana dan distilir. Nah, Ananda tahu apa yang dimaksud dengan distilir? Jadi, menstilir bentuk artinya adalah mengubah bentuk menjadi indah tanpa meninggalkan sifat-sifat aslinya. Itulah yang dimaksud dengan menstilir, seperti gambar dekoratif pada pembelajaran sebelumnya, bahwa pada bentuk dekoratif itu tidak meninggalkan sifat-sifat aslinya. Nah, itulah Ananda semua untuk materi pembelajaran tematik sesi pertama kita hari ini. Semoga Ananda semua tetap semangat ya belajarnya dari rumah, dan Miss ingatkan sekali lagi bahwa untuk tugasnya tadi ada di halaman 110 ya. Semoga Ananda semangat mengerjakan tugasnya untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan ya. Dan kita doakan bersama-sama supaya pandemi ini cepat berakhir agar kita semua bisa cepat bertemu dan belajar lagi di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.